Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok FAMOS pada mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi, dan di sini kami akan menjelaskan mengenai topik data center. Sebagian besar infrastruktur IT, kecuali end user tentunya diintegrasikan ke data center yang dimana merupakan bangunan tempat server pribadi virtual, server cloud hosting, server web kolokasi, atau server khusus yang disimpan dan dioperasikan. Data center ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan juga komponen-komponen terkait seperti telekomunikasi dan penyimpanan. Data center terdiri dari beberapa elemen teknis yang penting. Oleh karena itu, keandalan, efisiensi, keamanan, dan evolusi data center yang konstan biasanya menjadi prioritas utama. Ada 4 kategori dalam data center, yaitu pertama, Sub-Equipment Room atau SER, merupakan bagian penting dari infrastruktur keseluruhan. Ini adalah ruang di dalam pusat data yang digunakan untuk menempatkan perangkat-perangkat pendukung dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk menjaga operasionalitas dan ketersediaan lingkungan pusat data. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait SER yaitu penempatan perangkat pendukung seperti UPS, perangkat pendingin, sensor suhu, atau kelembapan ruangan, serta perangkat keamanan lainnya. Manajemen kabel yang baik dengan memastikan kabel tertata rapi dan teratur, dan harus memiliki sistem pemantauan yang canggih untuk memantau kondisi perangkat secara real-time. Kemudian, yang kedua yaitu Main Equipment Room, atau MER, yaitu ruang utama dalam sebuah pusat data atau data center yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan menempatkan perangkat inti atau utama yang mendukung operasi keseluruhan pusat data. Selain itu ada juga Organization Owned Data Center, atau OOC, yaitu sebuah pusat data yang dimiliki sepenuhnya oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menyimpan dan mengelola semua peralatan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi internalnya. Ini mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan. Yang terakhir ada juga multi-tenant data center, yaitu fasilitas pusat data di mana berbagai organisasi atau penyewa dapat menyimpan dan mengelola infrastruktur IT mereka secara bersama-sama. Berbeda dengan pusat data yang dimiliki secara pribadi oleh satu organisasi atau single tenant data center. Multi-tenant data center memiliki sejumlah penyewa yang berbagi sumber daya yang sama. Terdapat 3 struktur fisik dalam data center, yaitu yang pertama floors, kemudian ada walls, windows, dan doors, serta water and gas pipes. Masing-masing struktur fisik memiliki peranan penting dalam data center. Floors merupakan komponen fisik yang dasar dan cukup penting dikarenakan digunakan untuk menahan beratnya peralatan-peralatan yang akan dipasang. Tentunya tidak sedikit data center yang menaikkan level floors. Floors yang ditinggikan terdiri dari kerangka logam yang membawa ubin yang dapat dilepas. Akan tetapi tidak semua data center menaikkan level floors-nya dikarenakan terdapat beberapa kelemahan seperti biayanya tentu tidak murah, beban yang dapat ditahan semakin terbatas. Walls, windows, dan doors atau dinding, jendela, dan pintu tentunya hal yang sangat penting. Dinding yang dibangun harus menjangkau dari lantai hingga langit-langit bangunan, serta harus memiliki tingkat ketahanan api yang memadai sebagai firewall fisik. Kemudian dalam data center, jendela di ruang komputer tentunya harus dipasang dengan kaca yang tidak tembus cahaya dan tidak mudah pecah, serta juga tidak memungkinkan untuk dibuka sebagai keamanan data center itu sendiri. Selain itu, pintu di data center harus memiliki ketahanan terhadap api yang sama dengan dinding. Data center juga harus memiliki pintu keluar darurat yang ditandai dengan jelas, dipantau, dan diberi tanda alarm. Water and gas pipes. Jika data center termasuk dalam bagian dari bangunan yang lebih besar, maka adanya kemungkinan bahwa pipa air dan gas akan dipasang, di mana dalam beberapa kondisi kebocoran dari pipa air pada langit-langit data center dapat menimbulkan kerusakan peralatan. Oleh karena itu, pipa air dan gas dalam sebuah data center memiliki peran yang penting dalam menjaga operasi fasilitas dan memastikan keamanan serta efisiensi sistemnya. Di mana pipa air merupakan komponen integral dari infrastruktur pendinginan data center yang mengalirkan air dingin ke berbagai unit pendinginan yang ditempatkan secara strategis di seluruh data center. Dalam beberapa setup, pipa air memfasilitasi pertukaran panas antara peralatan data center dan sistem pendinginan. Pipa air juga menyediakan air untuk sistem kelembapan yang menjaga tingkat kelembapan yang optimal di dalam data center untuk mencegah listrik statis dan kerusakan peralatan. Sementara itu, pipa gas sering dipasang untuk mendukung sistem pemadam api di data center. Sistem-sistem ini dengan cepat memadamkan kebakaran tanpa menyebabkan kerusakan pada peralatan sensitif pada data center. Data center power supply. Data center power supply merupakan sistem yang menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer dan infrastruktur IT yang ada di dalam data center. Di mana jika tidak ada listrik maka tidak akan ada data center. Data center power supply terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk peralatan pembangkit listrik seperti generator dan UPS, uninterruptible power supply, serta perangkat distribusi daya seperti PDU, power distribution unit, dan panel listrik, di mana generator digunakan sebagai sumber cadangan untuk menyediakan daya saat terjadi pemadaman listrik dari utilitas publik. UPS berfungsi untuk memberikan daya sementara saat beralih dari listrik utama ke generator atau ketika terjadi lonjakan atau penurunan tegangan yang dapat merusak perangkat dalam data center.
Sementara itu, PDU memberi daya dari UPS ke perangkat individu di dalam data center untuk memastikan distribusi yang efisien dan handal. Berikutnya, layout pada data center. Untuk penjelasan lebih detail terkait layout pada data center akan dijelaskan pada slide setelah ini. Layout data center yang pertama yaitu computer room. Computer room merupakan ruang utama di mana peralatan inti dari data center ditempatkan seperti rack atau kabinet, HVAC, raised floor, cable tray, dan lain-lain. Ruangan ini biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin udara dan kontrol suhu yang ketat, guna menjaga suhu optimal bagi peralatan yang ada agar tidak mengalami overheating. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam komputer room ini. Dengan diterapkannya sistem keamanan fisik seperti pintu dengan akses terbatas dan kamera pengawas untuk memastikan keamanan perangkat berharga yang ada di dalamnya. Di samping itu, keandalan daya listrik juga sangat penting, sehingga komputer room seringkali dilengkapi dengan sistem cadangan daya atau biasa disebut dengan UPS dan generator guna menghindari gangguan daya yang dapat menyebabkan downtime yang tidak diinginkan. Selain itu, ruangan ini biasanya juga dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran dan pemadam kebakaran yang canggih untuk melindungi perangkat dari resiko kebakaran. Selanjutnya, UPS generator. UPS generator merupakan sebuah sistem atau perangkat yang penting dalam infrastruktur sebuah data center, di mana fungsi dari sistem ini adalah untuk memberikan daya cadangan atau sumber listrik alternatif saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada pasokan listrik utama. UPS generator ini bekerja dengan cara menyimpan energi dalam bentuk baterai yang kemudian diubah menjadi daya listrik. Dengan mengintegrasikan UPS generator ke dalam data center, keandalan infrastruktur listrik dapat ditingkatkan secara signifikan. UPS akan mendeteksi secara otomatis ketika terjadi pemadaman listrik dan langsung mengaktifkan generator untuk menyediakan daya listrik sementara. Hal ini memungkinkan operasi data center dapat tetap berjalan dan juga memberikan perlindungan terhadap fluktuasi listrik dan lonjakan tegangan yang dapat merusak peralatan sensitif dalam data center. Selanjutnya, input power transformers. Input power transformers pada data center merupakan perangkat yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan listrik dari sumber daya utama seperti jaringan listrik umum menjadi tegangan yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat di dalam data center. Input power transformers ini memungkinkan penyesuaian tegangan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam data center, sehingga dapat membantu memastikan dan menyesuaikan tegangan yang stabil dan aman untuk digunakan oleh peralatan seperti server, switch, dan perangkat penyimpanan data lainnya yang ada di dalam data center. Selanjutnya, UPS. UPS merupakan perangkat yang digunakan untuk memberikan sumber daya cadangan saat terjadi pemadaman listrik ataupun gangguan lainnya yang terjadi pada pasokan listrik utama. UPS bekerja dengan menyimpan energi di dalam baterai dan kemudian secara otomatis mengalirkan energi ini yang memungkinkan perangkat-perangkat di pusat data untuk tetap beroperasi tanpa terganggu selama waktu yang singkat. Selain itu, hal ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan layanan dan mencegah kehilangan data maupun kerusakan perangkat pada data center. Selanjutnya, UPS batteries. UPS batteries memiliki fungsi untuk menyimpan energi listrik yang dibutuhkan untuk menyuplai daya ke peralatan elektronik dalam situasi darurat, seperti pemadaman listrik. Dengan kata lain, UPS batteries menyediakan energi listrik dengan jangka pendek ke dalam sistem pada data center. Terdapat 3 tipe dari UPS batteries, yaitu yang pertama, standby UPS system. Standby UPS system dikenal sebagai offline UPS yang menyediakan perlindungan dasar terhadap gangguan listrik. Yang kedua, line interactive UPS system memiliki fitur regulasi tegangan yang dapat menyesuaikan tegangan input untuk melindungi perangkat dari lonjakan tegangan atau fluktuasi tegangan yang dapat merusak perangkat elektronik. Yang ketiga, double conversion UPS system dikenal sebagai online UPS yang memberikan tingkat perlindungan tertinggi terhadap gangguan listrik. Karena perangkat terhubung menerima daya yang terus-menerus terisolasi dari gangguan di jaringan listrik utama, serta menjaga perangkat dari gangguan listrik dalam segala kondisi. Selanjutnya, cooling. Cooling atau yang disebut dengan pendinginan sangat penting untuk pengoperasian data center, di mana pengoperasian peralatan di dalam data center dapat menyebabkan semua komponen menjadi panas. Dengan adanya pendinginan yang tepat di data center, hal ini memungkinkan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengeluarkan panas yang berlebihan. Dalam pendinginan, kita juga perlu memperhatikan operating temperature maupun airflow. Operating temperature merupakan sistem pendingin pada data center yang memiliki peran khusus dalam menjaga temperatur sekaligus menjaga tingkat kelembapan pada ruangan data center untuk mencegah terjadinya overheating dan memastikan kinerja yang stabil dari semua perangkat keras yang terhubung satu sama lain, di mana rentang suhu pada data center biasanya sekitar 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius di sekeliling lokasi server pada data center. Airflow penting dalam data center untuk menjaga suhu dan ketersediaan perangkat keras.
Perancangan efisien termasuk pengaturan ruang untuk udara dingin masuk melalui saluran udara di lantai atau plafon dengan rak terbuka, penggunaan kabel yang rapi, dan pengaturan perangkat dalam rak. Selain itu, udara dapat dipompa secara horizontal melalui setiap rak menggunakan unit pendingin per rak, yang lebih presisi tetapi lebih mahal. Humidity dan dust sangat penting dalam data center. Kelembapan yang rendah dapat menyebabkan statis dan kerusakan komponen, sementara kelembapan tinggi dapat menyebabkan korosi. Dust dapat menghambat sirkulasi udara, meningkatkan suhu, dan meningkatkan risiko kegagalan perangkat keras. Akumulasi debu juga dapat menyebabkan korsleting dan kerusakan pada komponen elektronik. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan perangkat keras dan area rentan terhadap debu sangat penting. Fire extinction adalah sistem khusus yang mendeteksi dan memadamkan kebakaran di data center secara otomatis untuk melindungi peralatan kritis, data sensitif, dan infrastruktur fisik dari kerusakan yang signifikan. Pemadaman kebakaran di pusat data terdiri dari 4 tingkatan, yaitu Fire Prevention, Passive Fire Protection, Fire Detection Systems, dan Fire Suppression Systems. Fire Prevention adalah pencegahan kebakaran di pusat data meliputi pengaturan kabel dan perangkat keras, pemantauan suhu ketat, penggunaan peralatan tahan api, serta pelatihan staf tentang tindakan darurat dan prosedur keamanan. Passive Fire Protection adalah perlindungan pasif terhadap kebakaran melibatkan penggunaan bahan dan struktur untuk menghambat penyebaran api dan asap, seperti lapisan pelapis tahan api pada struktur bangunan. Fire Detection atau deteksi kebakaran adalah sistem yang mendeteksi kebakaran segera atau sebelum terjadi, menggunakan sensor asap, suhu, atau gas. Fire Suppression adalah penindakan kebakaran melibatkan penggunaan sistem dan peralatan untuk mengendalikan dan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Ini bisa berupa sistem sprinkler otomatis, pemadam kebakaran portable, atau sistem supresi kebakaran lainnya yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada perangkat keras dan data di pusat data. Operator Room adalah pusat kontrol utama untuk mengelola dan memantau infrastruktur IT di data center. Dilengkapi dengan layar monitor besar, ruangan ini memantau kinerja dan status perangkat keras seperti server, switch jaringan, router, dan sistem penyimpanan data. Yang ke-9, storage room for spare material. Seperti katanya storage room yang berarti ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang cadangan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan di data center. Tujuan dari storage room ini sendiri adalah untuk memastikan ketersediaan komponen cadangan yang penting untuk menjaga ketersediaan dan kinerja sistem di dalam data center. Ke-10 ada entrance room, yaitu ruang masuk pertama yang penting ke ruangan lain. Fungsi dari entrance room adalah untuk mengontrol lalu lintas orang yang masuk ke dalam data center dan menjaga keamanannya. Entrance room juga terdapat pintu masuk tambahan yang digunakan perangkat keras yang tidak perlu diperhatikan pada pengunjung, yang dimana entrance room tidak memiliki jendela. Entrance room juga memiliki beberapa komponen seperti security desk, access control system, dan CCTV. Next ada meeting room. Meeting room dalam data center biasanya digunakan sebagai ruang diskusi atau fasilitas umum untuk menerima pengunjung dari luar pengelola data center. Berikut contoh gambaran mengenai meeting room. Data center equipment racks merupakan wadah logam yang digunakan untuk menempatkan dan mengorganisir komponen infrastruktur IT. Biasanya ditempatkan di rak yang memiliki panel dengan lebar 19 inci atau 49 cm. Seringkali disebut dengan rak 19. Racks tersebut dilengkapi pendingin udara untuk menjaga suhu perangkat keras dalam kisaran yang aman. KVM switches atau keyboard, video, mouse switches merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengontrol beberapa komputer atau server dalam menggunakan satu set KVM. Fungsi utama dari KVM itu sendiri adalah memungkinkan pengguna untuk beralih antar sistem tanpa harus menggunakan KVM yang terpisah untuk setiap sistem. Kelebihannya dapat menghemat ruang fisik, mengurangi kebingungan terhadap kabel, dan memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan sistem secara efisien. Pada data center, availability merujuk pada sejauh mana suatu sistem atau komponen dapat beroperasi dan diakses saat dibutuhkan. Untuk menilai angka availability suatu data center, Uptime Institute membuat sistem klasifikasi tier yang hingga saat ini merupakan standar yang paling banyak digunakan pelaku bisnis data center. Salah satu konsep yang penting dalam sistem tier adalah dual power teknologi, yang berarti data center membutuhkan setidaknya dua sistem distribusi listrik yang terpisah. Tier 1 data center yang termasuk dalam klasifikasi tier 1 memiliki satu sistem distribusi untuk energi listrik dan sistem pendingin tanpa memiliki redundansi. Sistem tier 1 dinilai memiliki tingkat availability 99,67%. Tier 2, data center yang termasuk dalam klasifikasi tier 2 juga memiliki satu sistem distribusi untuk energi listrik dan sistem pendingin, namun memiliki redundansi. Sistem tier 2 dinilai memiliki tingkat availability 99,74%. 3, data center yang termasuk dalam klasifikasi 3 memiliki beberapa sistem distribusi untuk energi listrik dan sistem pendingin. Hanya satu yang digunakan secara aktif. Dalam tier 3 juga memiliki redundansi dan concurrently maintainable. Sistem tier 3 dinilai memiliki tingkat availability 99,98%. Tier 4, data center yang termasuk dalam klasifikasi tier 4 memiliki beberapa sistem distribusi untuk energi listrik dan sistem pendingin. Sistem dalam tier 4 juga memiliki redundansi, dapat dijaga secara bersamaan, dan toleran terhadap kesalahan. Sistem tier 4 dinilai memiliki tingkat availability 99,995%. Penjelasan lebih lengkap ada di tabel berikut ini.
Tier 1 biasanya hanya digunakan oleh bisnis kecil atau toko, sedangkan yang tier 4 dianggap yang paling kuat dan rentan terhadap kegagalan. Apa faktor yang dipertimbangkan saat memilih tier yaitu 1. Kekritisan aplikasi. Seberapa penting memastikan aplikasi Anda berjalan tanpa gangguan. Kedua, budget tier 4 memberikan uptime paling andal, namun memiliki label harga tertinggi. Yang ketiga, persyaratan uptime. Berapa durasi maksimum downtime yang dapat ditangani oleh aplikasi Anda. Kinerja data center mengacu pada kemampuan suatu data center untuk mengoptimalkan sumber daya, seperti daya listrik, pendingin udara, dan infrastruktur jaringan untuk mendukung operasi komputasi dan penyimpanan data secara efisien. Center yang memiliki kinerja tinggi mampu menjaga tingkat ketersediaan yang tinggi, kurangi waktu downtime, berikan respon cepat terhadap permintaan pengguna, hingga mendukung produktivitas bisnis dan pengalaman pengguna yang optimal. Mana data center adalah serangkaian kebijakan, tindakan pencegahan, dan praktik yang diadopsi di pusat data untuk menghindari akses tidak sah, manipulasi sumber dayanya. Dan keamanan data center harus berfungsi sepanjang waktu, di mana data center yang baik memiliki staf keamanan 24/7/365. Para pengintar loop tertutup, akses sidik jari, dan buku catatan pengunjung. Sekian dari kami, terima kasih semuanya.